Pemirsa, banyaknya kasus penipuan di sektor jasa keuangan membuat reformasi di sektor ini menjadi sebuah urgensi yang tidak bisa dinafikan. Pekan lalu DPR telah mengesahkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Omnibus Law yang mengubah 17 regulasi di sektor keuangan ini diharapkan bisa memperkuat momentum reformasi sektor keuangan di Indonesia. Ya, untuk membahasnya sudah ada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang juga sekaligus adalah Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Suminto. Ya, selamat siang Pak Suminto. Pak Suminto, ini Undang-Undang P2SK. Selamat siang Mas Rindo. Ya, Pak Suminto, Undang-Undang P2SK ini telah disahkan pekan lalu ya. Nah, ini lalu what's next, Pak? Ya, terima kasih Mas Ronaldo. Jadi rancangan Undang-Undang P2SK ini merupakan RUU yang sangat penting dalam rangka melakukan reformasi di sektor keuangan kita. Mas Rolando tadi sudah sampaikan bahwa RUU ini mencakup perubahan 17 undang-undang existing, baik yang terkait dengan otoritas di sektor keuangan seperti Undang-Undang BI, OJK, dan LPS, serta undang-undang yang terkait dengan industri jasa keuangan seperti Undang-Undang Perbankan, Perbankan Syariah, Dana Pensiun, Pasar Modal, Asuransi, Lembaga Keuangan Mikro, dan seterusnya. Diharapkan reformasi sektor keuangan dapat kita lakukan baik pada sisi kelembagaan otoritas maupun dari sisi industri. Dari sisi kelembagaan otoritas, RUU P2SK memberikan penguatan kepada otoritas sektor keuangan, baik Bank Indonesia, OJK, LPS, maupun KSSK, sehingga dapat dipastikan bahwa otoritas sektor keuangan dapat melaksanakan pengaturan pengawasan sektor keuangan dengan lebih baik, serta tersedia protokol yang lebih baik dalam melakukan pencegahan dan penanganan krisis keuangan. Kemudian dari sisi industri jasa keuangan, berbagai pengaturan kita perbaiki dan kita sempurnakan sehingga sektor keuangan kita diharapkan betul-betul dapat lebih berfungsi lebih baik sebagai lembaga intermediasi yang efisien, yang produktif, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta dapat dijaga stabilitas sektor keuangan kita yang lebih baik. Kombinasi antara berfungsinya sektor keuangan dengan baik serta dapat terjaganya stabilitas sistem keuangan merupakan kunci yang sangat penting dalam menopang dan mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi kita, terlebih-lebih pada saat ini kita sedang melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Ya, Pak Suminto, poin utama yang diatur Omnibus Law sektor keuangan ini ada apa saja, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, RUU P2SK mencakup pengaturan terkait dengan otoritas sektor keuangan maupun industri. Dengan demikian, pokok-pokok pengaturan dari RUU P2SK ini secara garis besar mencakup kedua hal tersebut. Dari sisi otoritas, yang pertama Bank Indonesia, kita perkuat mandat Bank Indonesia dalam melakukan tugas dan fungsi kebijakan moneter, sistem pembayaran dan makroprudensial, serta diperkuat mandat Bank Indonesia dalam turut serta menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Independensi BI betul-betul kita jaga dalam RUU P2SK ini sehingga Bank Indonesia betul-betul dapat menjadi bank sentral yang independen dan kuat. Dari sisi otoritas jasa keuangan, misalnya kita perkuat mandatnya, antara lain dengan memastikan bahwa
industri jasa keuangan serta instrumen-instrumen inovasi terkini dapat dengan baik diatur dan diawasi oleh OJK, termasuk misalnya aset digital, termasuk aset kripto yang merupakan inovasi teknologi di sektor keuangan saat ini yang perlu diberikan level playing field pengaturan dan pengawasan yang sama sehingga dapat dilakukan dan ditegakkan prinsip same activities, same risk, same regulation. Aktivitas di sektor keuangan yang sama yang memiliki karakteristik risiko yang sama diberikan pengaturan yang sama sehingga tidak terjadi moral hazard serta regulation arbitrage. OJK kita perkuat termasuk dalam memastikan secara kelembagaan OJK memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan pengaturan dan pengawasan ini dengan lebih baik, termasuk ditambahkannya jumlah anggota Dewan Komisioner OJK. Baik. Dari sisi LPS kita perkuat mandat dari LPS dalam melakukan penjaminan simpanan dan resolusi perbankan dan juga kita berikan mandat baru sebagai penyelenggara program penjaminan polis untuk memberikan environment yang lebih baik bagi berkembangnya industri asuransi di tanah air yang merupakan industri yang sangat penting baik bagi kesejahteraan maupun bagi pemupukan dana jangka panjang yang sangat penting bagi pembangunan. Melalui mandat baru melaksanakan program penjaminan polis dari sisi kelembagaan LPS juga kita berikan tambahan jumlah anggota Dewan Komisioner. Selanjutnya baik di Bank Indonesia, di OJK maupun di LPS kita pastikan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara independen tetap dapat dilaksanakan secara govern, dapat dilakukan check and balances mechanism yang baik sehingga kita perkuat badan supervisi Bank Indonesia di Bank Indonesia serta dibentuk badan supervisi di OJK maupun LPS. Baik. Pak Suminto. Pak Suminto, ini kan tadi dijelaskan itu dia ya, ada beberapa hal menarik perhatian masyarakat begitu. Nah, salah satunya adalah pengalihan pengawasan aset kripto dari Bapepti ke OJK. Nah, apa yang mendasari hal ini sebetulnya, Pak Suminto? Ya, aset digital termasuk aset kripto merupakan inovasi teknologi di sektor keuangan yang saat ini berkembang dengan pesat dan mendapatkan minat yang sangat besar dari masyarakat, khususnya kalangan generasi muda dan milenial. Apalagi dalam 3 tahun terakhir ini ya Pak ya? Savvy, terutama dalam 3 tahun terakhir, dan kita dapat lihat bahkan jumlah investor retail di aset kripto sudah melebihi jumlah investor di pasar modal. Tentu diperlukan pengaturan dan pengawasan yang baik untuk memastikan terutama perlindungan bagi konsumen dan investor. Dalam perkembangannya kita melihat bahwa aset digital termasuk aset kripto sangat setara dengan instrumen di sektor keuangan sehingga perlu diberikan pengaturan yang setara. Yang tadi saya sampaikan, menurut FSB, terminologi, prinsip same activities, same risk, same regulation. Sehingga aset digital termasuk aset kripto yang lebih berkarakteristik instrumen keuangan yang memiliki risiko yang setara dengan sektor instrumen di sektor keuangan perlu diberikan pengaturan dan pengawasan yang setara sehingga diharapkan tersedia environment dan ekosistem berkembangnya aset digital ini dengan lebih baik pada saat yang bersamaan perlindungan bagi konsumen dan investor dapat dilakukan dengan lebih baik pula.
Iya, lalu ini bagaimana Pak untuk mengawal transisi ini Pak dari Ya, Bapepti ke tentu OJK? Singkat saja. Ya, tentu dengan berbagai perubahan tadi kita ingin memastikan bahwa perubahan-perubahan pengaturan dan tata kelola yang diatur dalam RUU P2SK ini tidak menyebabkan terganggunya sistem keuangan kita, termasuk dalam hal ini terkait dengan aset kripto yang dialihkan pengaturan dan pengawasannya dari Bapepti dan OJK kepada OJK. Oleh karenanya tentu RUU P2SK juga memberikan transisi yang memadai untuk memastikan smooth transition pengalihan pengawasan dan pengaturan aset kripto dari Bapepti ke OJK. Dalam hal ini dalam RUU P2SK diatur masa transisi selambat-lambatnya 24 bulan. Baik, terima kasih banyak Pak Sumito atas informasinya. Salam sehat senantiasa Pak dan sukses selalu. Terima kasih, selamat siang Pak Baik, Sumito. terima kasih Mas Rolando, sehat selalu. Ya, ya pemirsa, demikian tadi Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, sekaligus Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.